Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer, serta informasi lain yang relevan, termasuk seleksi CPNS P3K, pengumuman P3K dan CPNS, serta lanjutannya adalah pengisian daerah dalam hal usul penetapan NIP, P3K dan CPNS 2023. Pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu yang sudah berupaya mengikuti seleksi P3K dan CPNS 2023. Selamat bagi yang lulus, bagi yang tidak lulus mohon bersabar, masih ada kesempatan di lain waktu ke depan. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu peserta lulus seleksi P3K 2023 dalam hal pengisian daftar riwayat hidup NIP P3K 2023. Di sini disampaikan bahwa 4 kerawanan pengisian daerah NIP P3K 2023. Jangan menangis dan batal potong kambing. Ini satu hal Bapak Ibu yang sangat menggembirakan seluruh Bapak Ibu karena ada petunjuk berupa pencerahan dari BKN terkait dengan pengisian DRH NIP P3K 2023. Tentunya pemerintah sudah mengkaji melalui Panselnas, bahkan BKN dan Men-PAN-RB memberikan hal ini, informasi akurat ini kepada Bapak Ibu peserta yang lulus seleksi P3K 2023 agar tidak salah isi DRH dan agar tidak salah unggah dokumen sebagai persyaratan dalam hal pengusulan NIP P3K 2023. Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasinya. Japanet.com Jakarta memuat satu informasi penting terkait dengan pengisian DRH bagi yang lulus P3K dan CPNS 2023. Para honorer yang dinyatakan lulus seleksi tidak boleh menyepelekan tahapan pengisian DRH atau daftar riwayat hidup dalam hal pengusulan NIP P3K 2023. Ini sangat fatal Bapak Ibu dan sangat penting. Silakan diperhatikan kira-kira apa 4 jenis kerawanan dalam hal pengisian DRH ini. Diketahui bahwa tahapan pengisian DRH NIP P3K 2023 dilakukan sudah mulai 16 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024. Ada rentang kurang lebih 1 bulan Bapak Ibu. Sengaja ini diperpanjang oleh Ponselnas supaya Bapak Ibu bisa memperbaiki jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam hal pembuatan DRH dan penguploadan dokumen-dokumen yang diminta sebagai persyaratan untuk pengusulan NIP P3K 2023. Dibandingkan seleksi P3K 2022, tahapan pengisian DRH NIP P3K 2023 relatif lebih lama. Diketahui bahwa tahapan pengisian DRH NIP P3K 2022 dimulai 15 April sampai 4 Mei 2023. Saat itu, nyaris para guru honorer hanya punya waktu sekitar 6 hari untuk mengurus beragam dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian DRH. Penyebabnya karena saat itu kantor Pemda membuka layanan masyarakat hanya sampai 18 April, karena 19 sampai 26 April libur cuti bersama. Kantor buka lagi 27 sampai 28 April 2023, beberapa bulan yang lalu. Tanggal 29 April sampai 1 Mei, kantor tutup karena libur. Dibuka lagi pada 2 sampai 4 Mei 2023. Saat itu, Dewan Pembina Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia (EVA NK2I), Raden Sutopo Yuwono berteriak memperjuangkan rekan-rekannya yang sudah lulus seleksi P3K 2022. Beliau berteriak supaya jangan gagal hanya gara-gara pengisian DRH. Pasalnya menjelang berakhirnya jadwal pengisian DRH penetapan NIP P3K Guru 2022, banyak masih terkendala, antara lain, pertama, pengurusan dokumen belum tuntas. Disebabkan nyaris hanya punya waktu 6 hari. Banyak peserta lulus seleksi P3K 2022 belum selesai mengurus dokumen DRH. Jadi karena itu para peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K 2023 perlu gercep mengurus dokumen, jangan menunda-nunda meski rentang waktu yang tersedia lebih longgar dibanding P3K 2022. Yang kedua,
tidak bisa melanjutkan pengisian daerah HANIP P3K 2022. Ada apa dengan itu Bapak Ibu? Tentunya itu adalah satu problematik yang dihadapi oleh para peserta lulus. Masalah tersebut muncul, kata Sutopo, karena server pengisian DRH tidak bisa dibuka para peserta. Baru masuk tahap kedua, tidak bisa lanjut lagi. Kejadian tersebut muncul pada 2 Mei 2023. Bahkan kata Sutopo saat itu, server pengisian DRH sempat tidak bisa diakses guru honorer. Dia menduga penyebabnya karena banyak peserta yang mengakses pada waktu bersamaan. Dengan demikian, agar para peserta yang lulus seleksi P3K 2023 tidak mengalami masalah serupa, ya hindari melakukan pengisian DRH di hari-hari terakhir. Maka diharapkan agar kerjap untuk melakukan pengisian DRH supaya jangan mengalami kehabisan waktu kalau baru diisi menjelang hari terakhir. Poin yang ketiga, gagal mengakhiri proses pengisian DRH HANIP P3K 2022 di akun peserta. Tentu juga itu adalah masalah. Hingga hari terakhir, jadwal pengisian DRH NIP P3K 2022, ternyata banyak yang gagal mengakhiri proses pada tahapan krusial ini. Kasihan sekali kawan-kawan karena mereka belum mengakhiri DRH akibat terkendala jaringan, kata Sutopo. Saat itu Sutopo pun meminta kebijakan pemerintah, baik Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek, untuk memberikan perpanjangan waktu pengisian DRH. Jika tidak ada perpanjangan, kata dia, akan banyak guru honorer yang gugur. Dampaknya banyak juga informasi yang mana banyak formasi P3K guru yang kosong. Padahal peserta yang lulus hanya 250.320 orang. Poin yang keempat, malah muncul pilihan mengundurkan diri. Ini aneh. Masalah pada tahapan pengisian daerah HANIP juga muncul pada seleksi P3K 2021. Sampai 10 Januari 2022, masih ada calon P3K guru tahap 1 yang belum mengisi DRH. Begitu mencoba mengisi DRH pada 11 Januari 2022, muncul pilihan mengundurkan diri. Nah tentunya tadinya ikut seleksi untuk meraih kesuksesannya, harapannya supaya berhasil dan lulus. Kok malah muncul pada pengisian DRH ada kolom pilihan untuk mengundurkan diri. Sangat tidak logis Bapak Ibu ya. Jadi sejumlah guru honorer di Papua, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, hanya bisa menangisi nasibnya karena gagal mengisi DRH. Mereka malah diberikan pilihan untuk mengundurkan diri. Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I, Raden Sutopo pun berharap bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN dapat memberikan solusinya. Semoga saja di tahun 2023 tahun ini tidak akan terjadi hal pahit yang sudah dialami pada tahun 2022. Kalau sudah begitu, yang rugikan calon P3K itu sendiri. Karena mengisi DRH itu penting sebagai pintu pertama pemberkasan penetapan NIP P3K guru. Kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian SIN KBKN Suharmen kepada jpnn.com 14 Januari 2022. Namun, Deputi Suharmen saat itu mengatakan setiap ada masalah selalu ada solusinya. Dia menyarankan instansi bersurat kepada BKN untuk meminta kelonggaran waktu bagi para calon P3K guru yang terlambat mengisi DRH. BKN nanti akan mengevaluasi argumen yang disampaikan instansi. Jika argumennya masuk akal, akan diberikan perpanjangan. Sebaliknya, bila argumennya tidak masuk akal, akan ditolak. Berikut adalah pengisian DRH NIP P3K 2023. Tahapan pengisian DRH NIP P3K 2023 dilakukan mulai 16 Desember 2023 hingga 14 Januari 2024. Nah, para peserta seleksi P3K 2023 yang sudah dinyatakan lulus harus cermat memperhitungkan waktu. Jangan sampai melampaui tenggat akhir pengisian DRH NIP. Suharmen BKN mengungkapkan, masalah jaringan seringkali menjadi alasan calon aparatur sipil negara,
CASN ketika mengisi DRH. Dia mengingatkan CASN termasuk calon P3K untuk jauh-jauh hari mengisi DRH sebelum deadline. Ini untuk mengantisipasi kendala jaringan yang macet. Ditekankan bahwa pengisian DRH merupakan pintu pertama pemberkasan penetapan NIP P3K. Jadi jangan sampai rencana potong kambing untuk syukuran lulus seleksi P3K 2023 batal gara-gara gagal masuk pintu pertama pemberkasan NIP P3K. Berikut ini dokumen DRH untuk penetapan NIP P3K yang harus diunggah oleh peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi P3K 2023. Pertama, file pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah, ukuran maksimal 500 KB JPG. Yang kedua, file scan surat lamaran atau permohonan untuk diangkat menjadi P3K yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Yang ketiga, file scan ijazah asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN, ukuran maksimal 1000 KB PDF. Yang keempat, file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN, ukuran maksimal 1000 KB PDF. 5. File scan daftar riwayat hidup yang telah diisi dan diunduh dari pengisian DRH pada SSCASN bermaterai 10.000 dan ditandatangani serta di-scan gabung menjadi satu file antara DRH perorangan dan DRH riwayat ukuran maksimal 1000 KB PDF. Yang keenam, file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 bermaterai 10.000 dan ditandatangani. Yang ketujuh, file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku, diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polres dengan keperluan persyaratan pemberkasan NIP 3K ukuran maksimal 1000 KB PDF. Yang kedelapan, file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan keperluan persyaratan pemberkasan NIP 3K ukuran maksimal 1000 KB PDF. Dan kesembilan, file scan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan keperluan persyaratan pemberkasan NIP 3K ukuran maksimal 1000 KB PDF. Beberapa catatan yang wajib diketahui peserta. Yang pertama, bagi peserta yang ijazahnya adalah hasil transfer dari D2 D3, wajib melampirkan ijazah dan transkrip nilai D2 D3 tersebut dijadikan satu atau digabung dengan file scan ijazah dan transkrip nilai. Dan yang kedua, bagi peserta yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, wajib menyertakan sertifikat pendidik. Dimaksud menjadi satu dokumen unggah dengan file scan ijazah. Demikian informasinya. Semoga hal ini dipedomani oleh seluruh Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus P3K 2023. Semoga jangan menemui kendala. Satu anjuran kepada Bapak Ibu, unggah dan selesaikan pengisian DRH sesuai dengan petunjuk. Kemudian jangan menunggu sampai akhir jadwal pengisian DRH sebab Bapak Ibu nantinya bisa menemui kendala. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.